Halo teman-teman Bidik KSN, kembali lagi bertemu dengan Bang Didik. Inilah soal sosial kultural P3K yang langganan muncul di seleksi P3K. Wajib nonton bagi teman-teman yang peserta seleksi tahap 2 ya, biar makin mantap dan makin hebat persiapannya. Tentunya soal-soal ini sudah sesuai dengan Kepmen PAN RB nomor 347 tahun 2024 ya, dengan submateri kita fokus pada kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Semua informasi teman-teman guru nakes dan tenaga teknis dapat menyaksikan video ini. Yang belum like dan subscribe tentunya, dan kunjungi media sosial kami @bidik_asn di Facebook, Twitter, X, TikTok, dan YouTube. Soal nomor 1 teman-teman. Di lingkungan tempat tinggal saya, beberapa warga dari komunitas berbeda merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diundang ke rapat penting. Warga lain beralasan bahwa undangan sudah disampaikan melalui grup komunikasi tertentu, tetapi kelompok ini tidak tergabung dalam grup tersebut. Apa langkah terbaik yang saya lakukan? A. Mengusulkan agar grup komunikasi diperluas dan melibatkan semua warga tanpa terkecuali, sehingga tidak ada yang merasa terabaikan di masa depan. B. Meminta maaf atas ketidaksengajaan tersebut dan mengundang mereka secara langsung tanpa melalui grup komunikasi lagi. C. Menyarankan agar kelompok yang merasa tidak diundang membuat grup komunikasi sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman. D. Menjelaskan kepada mereka bahwa ini hanyalah kesalahpahaman kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Yuk teman-teman BDKSN, kita lihat jawabannya. 4 poin ada di A, berturut-turut di B, C, dan D 1 poinnya ya. A adalah solusi jangka panjang yang mencegah masalah serupa di masa depan ya. B adalah langkah baik tetapi lebih reaktif daripada preventif. Ya, hanya reaktif tapi kurang preventif kalau yang B. Kita lihat masalah ini, ya tentunya jawabannya mengusulkan agar grup komunikasi diperluas ya. Jadi semua bisa dimasukkan ke dalam grup ini. Agar apa? Agar semua undangan, agar semua informasi tersampaikan kepada seluruh anggota gitu teman-teman ya. Melibatkan semua warga tanpa terkecuali. Nah, ini poinnya. Sehingga tidak ada yang merasa terabaikan di masa depan gitu, teman-teman. Baru kemudian B, minta maaf atas ketidaksengajaan tersebut dan mengundang mereka secara langsung tanpa melalui grup komunikasi lagi. Ini solusi yang B, tetapi tidak solusi jangka panjang ya, karena bisa jadi suatu saat terjadi hal yang serupa di masa depan ya. Misalnya informasi di-share di grup tetapi anggota grupnya tidak lengkap. Nah, merasa terabaikan lagi akhirnya. Oke, nomor 1 A, teman-teman. Soal nomor 2. Di organisasi sosial yang saya pimpin, dua kelompok relawan bertengkar karena saling menyalahkan atas keterlambatan distribusi bantuan bencana. Kelompok pertama merasa kelompok kedua tidak memberikan informasi tepat waktu. Sementara kelompok kedua merasa kelompok pertama terlalu lambat mengambil keputusan. Apa langkah terbaik yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan konflik ini? A. Menanyakan kepada pihak ketiga di luar organisasi tentang pendapat mereka untuk menyelesaikan masalah ini. B. Meminta kedua kelompok membuat daftar kronologi kejadian untuk dianalisis secara bersama-sama dalam rapat khusus. C. Mengabaikan konflik ini dan fokus pada distribusi bantuan agar pekerjaan tidak tertunda lebih jauh. Dia memberikan peringatan tertulis kepada kedua kelompok karena dianggap gagal berkoordinasi. Yuk teman-teman, kita lihat jawaban terbaiknya ada di B, kemudian 3 poin di D, A baru C ya. B itu membuat daftar kronologi memungkinkan analisis objektif untuk menemukan akar masalah dan menyelesaikan secara bersama-sama. Baru kemudian D memberikan peringatan tidak menyelesaikan konflik secara konstruktif ya. Ini ada organisasi sosial, dua kelompok relawan bertengkar atas keterlambatan distribusi bantuan ya teman-teman. Ya, kelompok pertama merasa kelompok dua yang tidak memberi informasi. Sementara kelompok dua merasa kelompok pertama yang lambat ambil keputusan. Ya, saling menyalahkan kondisinya ya. Maka yang B ini meminta kedua kelompok membuat daftar kronologi. Ya, sebenarnya kayak gimana sih kejadiannya gitu ya. Dianalisa cara bersama-sama. Nah, pada akhirnya akan dicari jalan keluarnya gitu ya. Baru kemudian dia memberikan peringatan tertulis kepada kedua kelompok karena dianggap gagal berkoordinasi. Ya, ini memberikan peringatan ya, tetapi tidak ada apa namanya upaya yang lebih dalam untuk memecahkan masalah ini. Gitu ya, teman-teman. Soal nomor 3, di sebuah komunitas pemuda, kelompok musik dan kelompok tari bertengkar karena saling berebut panggung utama dalam acara pentas seni. Kelompok musik merasa telah mempersiapkan diri lebih lama, sementara kelompok tari beranggapan penampilannya lebih menarik perhatian.
Sebagai ketua panitia, apa yang harus saya lakukan? A. Menunda keputusan hingga kedua kelompok dapat mencapai kesepakatan sendiri. B. Membagi waktu pentas utama secara adil antara kedua kelompok dengan mengadakan diskusi terbuka terlebih dahulu. C. Memutuskan bahwa kelompok yang lebih dulu mendaftar mendapatkan panggung utama untuk menghindari ketidakpastian. D. Membatalkan pentas seni untuk menghindari konflik lebih lanjut. Ya, teman-teman, kita lihat jawaban terbaiknya di B dan C ya. B 4 poin, C 3 poin. B. Membagi waktu pentas utama setelah diskusi adalah langkah yang adil dan melibatkan kedua pihak dalam penyelesaian. Sementara C. Memberikan hak kepada kelompok yang lebih dulu mendaftar bisa diterima tetapi dapat menimbulkan kekecewaan di pihak lain ya teman-teman. Maka karena ini merasa rebutan panggung nih kasusnya teman-teman ya. Oke, rebutan panggung. Mana yang mau tampil duluan gitu ya. Oke. Dibagi secara adil saja dengan mengadakan diskusi terbuka terlebih dahulu tentunya ya. Biar lebih proporsional, biar lebih adil gitu ya. Oke, baru kemudian yang C memutuskan bahwa kelompok yang lebih dulu mendaftar mendapat panggung utama dan menghindari ketidakpastian. Tapi lebih utama adalah diskusi dulu yang B, teman-teman. Soal nomor 4, dalam sebuah kegiatan pemuda di lingkungan saya, ada kelompok yang merasa kurang diterima karena berasal dari daerah yang berbeda. Mereka mulai jarang hadir dalam kegiatan tersebut. Apa tindakan terbaik saya? A. Mengajak mereka secara pribadi untuk kembali aktif dan menawarkan kesempatan menjadi tim kepanitiaan kegiatan berikutnya. B. Menyampaikan kepada pemimpin kelompok bahwa ada anggota yang merasa diabaikan agar mereka memperbaiki sikap mereka terhadap yang lainnya. C. Memberi saran kepada kelompok yang merasa kurang diterima untuk mencoba beradaptasi lebih baik dengan lingkungan sekitar. D. Membiarkan situasi ini tanpa campur tangan karena saya bukan pemimpin kegiatan. Ya, teman-teman, jawaban terbaiknya kita lihat ada di 4, 3, 2, 1, A, B, C, D berurutan. A. Menunjukkan kepedulian dan inisiatif dalam menciptakan harmoni. B. Baik tetapi bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ya, ini kasusnya ada kelompok ya dalam sebuah kegiatan pemuda merasa kurang diterima karena asal daerahnya berbeda. Nah, akhirnya pemuda tersebut jarang hadir gitu ya dalam kegiatan tersebut. Tindakannya apa? Ya, ajak secara pribadi untuk kembali aktif dan menawarkan kesempatan menjadi tim kepanitiaan kegiatan berikutnya. Ini kan merangsang, ini memotivasi supaya pemuda tadi ya yang merasa kurang diterima tadi bisa lebih aktif dan akhirnya bisa beradaptasi dengan baik gitu ya. Soal nomor 5, dalam organisasi tani, dua kelompok petani bertengkar karena perbedaan pendapat tentang metode irigasi yang akan digunakan. Kelompok pertama ingin menggunakan sistem modern dengan biaya tinggi, sedangkan kelompok kedua ingin tetap menggunakan sistem tradisional karena biaya rendah. Apa langkah pertama yang sebaiknya saya ambil? Langkah pertama, teman-teman ya. A. Mengumpulkan data keuntungan dan kerugian dari kedua metode untuk didiskusikan bersama kedua kelompok. B. Memutuskan sendiri metode mana yang harus digunakan untuk menghindari konflik berkepanjangan. C. Mengadakan survei kepada seluruh anggota organisasi untuk memilih metode yang diinginkan. D. Membiarkan kedua kelompok berjalan dengan metode masing-masing tanpa saling mengganggu. Ya, teman-teman BDKSN, kita lihat jawabannya. 4 ada di A. Mengumpulkan data, memungkinkan diskusi yang objektif untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta. Baru kemudian C. Survei adalah solusi demokratis tetapi tidak menyelesaikan akar masalah jika konflik masih berlanjut ya. Ini kan metodenya berbeda nih yang diusulkan. Yang satu ingin metode modern tapi biaya tinggi. Yang satunya metodenya tradisional biayanya rendah. Ya kumpulkan data yang A nih paling tepat. Kumpulkan data keuntungan dan kerugian dari dua metode. Ya diskusi bersama kedua kelompok. Ya diskusikan gitu. Nah, C ini demokratis survei ya. Kita jajak pendapat kalau yang C ini ya. Penentuannya berdasarkan jajak pendapat. Tetapi yang A lebih sistematis tentunya. Nomor 6. Dalam organisasi pendidikan, dua kelompok guru terlibat konflik karena perbedaan pendapat tentang cara terbaik mengelola kelas daring. Kelompok pertama ingin fokus pada interaksi langsung melalui video konferensi, sementara kelompok kedua lebih memilih tugas mandiri untuk mengurangi beban siswa. Sebagai kepala sekolah, bagaimana saya menyelesaikan konflik ini? A. Memutuskan salah satu metode sebagai standar untuk semua kelas agar konflik segera selesai.
B. Memberikan kebebasan kepada masing-masing kelompok untuk menjalankan metode mereka sendiri. C. Mengadakan diskusi bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa sebagai dasar keputusan. Dia meminta laporan tertulis dari masing-masing kelompok tentang kelebihan dan kekurangan metode mereka. Nah, bagaimana sebagai kepala sekolah menyelesaikan konflik ini? Ya, kita lihat jawabannya. 4, 3, 2, 1. 4C. Diskusi bersama memperhitungkan kebutuhan siswa dan melibatkan semua pihak dalam keputusan. Baru kemudian B. Memberikan kebebasan bisa menyelesaikan konflik tetapi kurang seragam dalam implementasi kebijakan. C. Laporan tertulis membantu memahami situasi tapi tidak langsung menyelesaikan konflik ya. Ya, jadi yang D ini diskusi pertimbangan kebutuhan siswa. Jangan-jangan butuhnya video conference atau jangan-jangan butuhnya cukup tugas mandiri saja biar beban siswa itu tidak berat gitu ya. Maka ini harus didiskusikan bersama gitu yang C. Baru kemudian B dengan 3 poinnya, kasih kebebasan masing-masing kelompok guru maksudnya ya, menjalankan metode mereka sendiri. Berarti ada yang video conference, ada yang tugas mandiri. Nah, tapi dalam hal kebijakan jadi nggak merata, jadi nggak sama, masing-masing guru beda-beda nih akhirnya gitu ya. Dia memberikan laporan tertulis kepada masing-masing kelompok tentang kelebihan dan kekurangan metode mereka. Ini untuk langkah awal bagus, tetapi terlalu lama dan tidak memecahkan masalah ya, tidak langsung memecahkan masalah tadi pembahasan ini. Tidak langsung menyelesaikan konflik gitu ya. Ini bagus karena pertanyaannya bukan langkah pertama soalnya ya. Cara menyelesaikannya apa? Cara menyelesaikannya diskusi gitu. Baru kalau pertanyaannya langkah pertamanya apa? Nah, bisa kita membuat tolong berikan laporan dulu nih, bagaimana informasi kelebihan kelas daring, bagaimana informasi kelebihan kalau tadi daring itu video conference gitu yang pertama, yang kedua baru tugas mandiri, masing-masing kelebihannya disampaikan gitu ya. Nah itu langkah awal bisa, tetapi memecahkan konflik dengan yang C gitu, melihat kebutuhannya. Nomor 7, dalam komunitas saya, 2 kelompok anggota bertengkar karena salah paham tentang tanggung jawab dalam sebuah proyek. Apa langkah awal yang harus saya ambil untuk menyelesaikan masalah ini? A. Mengumpulkan kedua kelompok dan menjelaskan kembali pembagian tanggung jawab berdasarkan rencana awal. B. Membatalkan proyek dan menggantinya dengan proyek baru untuk menghindari konflik lebih lanjut. C. Membiarkan mereka berdiskusi sendiri hingga menemukan solusi tanpa campur tangan saya. Dia memilih salah satu kelompok untuk memimpin proyek sementara kelompok lain menjadi pendukung. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman. A. Jawaban terbaik 4 poin menjelaskan kembali pembagian tanggung jawab, membantu menghilangkan kesalahpahaman. D. 3 poin memilih salah satu kelompok sebagai pemimpin bisa menjadi solusi tetapi beresiko menciptakan ketidakpuasan ya. Kumpulkan kedua kelompok yang A nih dan jelaskan pembagian tanggung jawab berdasarkan rencana di awal. Ini solusi yang paling tepat. Soal nomor 8 teman-teman. Dalam sebuah organisasi tani, 2 kelompok petani bertengkar terkait pembagian hasil panen kolektif. Kelompok pertama merasa kontribusi mereka lebih besar dalam perawatan lahan, sementara kelompok kedua berargumen bahwa mereka lebih banyak terlibat dalam proses panen. Sebagai ketua organisasi, apa yang sebaiknya saya lakukan? A. Membentuk tim khusus untuk menghitung ulang kontribusi masing-masing kelompok sebelum pembagian dilakukan. B. Membagi hasil panen secara merata tanpa memperhatikan kontribusi masing-masing untuk meredakan konflik. C. Mengadakan rapat bersama untuk mengevaluasi kontribusi kedua kelompok dan mencari solusi yang disepakati bersama. Dia membiarkan konflik ini selesai dengan sendirinya sambil tetap melanjutkan pembagian hasil panen. Yuk, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe dulu karena video yang lain siap diluncurkan. Ya, kita lihat jawabannya. C. 4 poin mengadakan rapat bersama, mendorong diskusi terbuka dan solusi yang dapat diterima semua pihak. Iya, maka diskusi ini perlu dilakukan. Dan kelebihan dari C ini ada kalimat ini nih teman-teman. Mencari solusi. Nah, itu nggak ada di A ya. Yang A poinnya tinggi 3 nih. Membentuk tim, menghitung ulang kontribusi kan bagus. Tetapi yang C ini ada mencari solusi. Nah, cari solusi kan banyak caranya tuh. Bisa menghitung ulang, dan lain lah buat caranya ya. Maka yang C ini sifatnya lebih umum. Biasanya jawaban yang lebih umum ini jawaban yang paling tepat. Oke, nomor 9. Saya menghadapi konflik antara 2 kelompok di organisasi saya yang berdebat tentang alokasi dana untuk kegiatan sosial. Apa tindakan terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? A. Melakukan rapat khusus dengan kedua kelompok untuk mencari kesepakatan alokasi dana secara transparan. B. Memutuskan sendiri bagaimana dana dialokasikan untuk menunjukkan kepemimpinan saya. C. Mengajukan solusi kompromi kepada pimpinan organisasi untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. D. Membagi dana secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kelompok. Kita lihat jawaban terbaiknya, teman-teman.
A ya, mencari kesepakatan secara transparan adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan konflik dan membagi kepercayaan. Tepat teman-teman ya, rapat khusus dengan kedua kelompok, mencari kesepakatan alokasi secara transparan gitu ya. Ini jawaban yang paling sempurna. Kalau yang B ini otoriter, memutuskan sendiri gitu ya. Oke. Nomor 10 untuk teman-teman latihan di kolom chat, kolom komentar ya, bisa dijawab nih kolom chat komentar gitu ya. Dalam sebuah proyek bersama di organisasi sosial, dua kelompok relawan bertengkar karena saling tuduh mengenai tidak selesainya tugas tepat waktu. Kelompok A merasa kelompok B kurang disiplin, sementara kelompok B berargumen bahwa kelompok A tidak memberikan arahan yang jelas. Sebagai pemimpin proyek, bagaimana saya dapat menyelesaikan masalah ini? A mengadakan pertemuan khusus untuk mendengarkan pendapat dan keluhan kedua kelompok secara bergantian. B menyusun ulang tugas proyek agar tidak ada ketergantungan antara kedua kelompok. C memberikan peringatan kepada kedua kelompok dan mengingatkan pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan proyek. D membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan kelompok untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Ya, dengan baik nih teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman jawabannya ya, silakan di-share di kolom komentar. Oh ya, teman-teman, bagi yang persiapan untuk tes seleksi tahap 2, ya bisa maksimalkan soal-soal yang tersedia di website bidiksn.com. Ada soal pengadministrasian perkantoran. Kami jual 129.000, kita diskon hanya 99.000 saja. Bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis, 3 paket soal host berkualitas, disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan. Kemudian termasuk mansoswannya dapat ya. Bagi teman-teman yang ingin mendalami mansoswan umum ya, guru nakes dan tenaga teknis, kita jual 199.000 saja, potongan harga khusus menjadi 89.000 saja. Bebas akses 6 bulan, 1 paket soal gratis, 3 paket soal hots berkualitas. Ada pembahasan soal, ada analisa hasil pengerjaan. Kemudian ada paket soal pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kunjungi www.bidiksn.com atau hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Like dan subscribe video berikut ini. Puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Salam BDKSN.